Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi kita di IGTV atau di channel saya lainnya. Dan kemarin saya sempat bikin polling, teman-teman tuh pengen ngobrolin apa sih ya antara tema insecure dengan tema ta'aruf. Ternyata 80% memilih tema insecure. Insecure ini istilah keren aja ya, dari ngerasa insecure tuh kan ngerasa nggak aman gitu ya. Bahasa Inggris. Jadi ngerasa nggak pede, dan penyebabnya bisa jadi banyak hal. Saya akan mengawali ngobrol-ngobrol kita kali ini tentang insecure dari pengalaman saya waktu kecil. Saya juga ngerasain tuh yang namanya insecure. Jadi berawal sekitar umur 4 tahun, biasalah ya, orang tua mulai mencari potensi yang ada dalam diri anaknya, termasuk orang tua saya mencari kira-kira saya tuh punya potensi apa sih yang bisa dikembangkan gitu. Dan ternyata ketemu nih, saya itu orangnya supel gitu ya, berani tampil, dan waktu itu sih qadarullah suaranya bagus gitu, jadi pengenalan nadanya tuh pas. Nah akhirnya pada saat umur 4 tahun itu kebetulan juga keluarga punya interest yang sama di musik, punya ketertarikan yang sama di musik ya. Jadi ada sepupu bisa main musik, saya bisa nyanyi. Akhirnya mulai umur 4 tahun itu mulailah saya dicoba untuk menjadi penyanyi anak-anak, dan waktu itu punya jadwal manggung yang rutin tuh di Taman Mini, Taman Ria. Nah di dunia tampil itulah nih saya justru mulai ngerasa oh ada ya yang namanya insecure gitu, karena memang ketemu kan dengan sesama talent yang lain gitu. Dan ternyata yang namanya tampil itu kan seperti biasa ya, tuntutannya harus cantik, harus lucu gitu kan. Dan waktu kecil tuh saya hobi banget renang, jadi kulit saya yang dasarnya sawo matang ini makin gelap lah, karena saya juga sering berenang siang-siang gitu. Jadi kita sering lah ke Ancol, ke apa namanya, Gelanggang Samudra dulu di Dufan ya. Itu kalau renang tuh dari pagi sampai sore gitu, dan akhirnya kebakar gitu. Jadi kulit hitam pada saat tampil itu kadang-kadang tuh suka ada orang yang bilang, penonton gitu, dek gitu, kok hitam banget sih gitu. Jadi hitam ya. Nah disitulah tuh mulai ngerasa, oh ini ya yang namanya nggak pede. Oh ternyata tuntutan orang tuh begini ya. Oh ternyata menurut orang-orang tuh yang cantik tuh begini gitu. Ya sesekali sih yang namanya orang tua, mungkin zaman dulu kan apa ya, ilmu parenting juga nggak sedalam sekarang, terus sistem pendidikan kita juga tidak apa namanya deliver dengan utuh ya ilmu-ilmu parenting based on Islam gitu, yang apa namanya yang sangat sempurna sebetulnya untuk menjadi solusi dari problema hidup manusia, termasuk masalah insecure ini. Jadi balik lagi, sebetulnya masalah insecure nggak pede ini sangat terkait dengan standar dari orang lain gitu, apa namanya, harapan-harapan dari orang lain, ukuran-ukuran dari orang lain gitu. Padahal kalau kita kembalikan lagi di dalam surat At-Tin ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya gitu. Artinya manusia itu diciptakan sempurna, makhluk yang sempurna, punya akal tetapi juga punya hawa nafsu, artinya dia punya wilayah untuk memilih, untuk berpikir dan memilih perbuatannya begitu. Sementara untuk masalah yang bikin kita insecure nih kebanyakan ya, fisik, kadang-kadang terus masalah ekonomi gitu. Misalnya kumpul-kumpul sini sama teman-teman, terus mobil kita tuh jelek sendiri, misalkan. Waalaikumsalam ayang, aku lagi bikin IGTV, suami aku barusan pulang. Muah. Loh nggak boleh ya di depan umum, di dalam Islam nggak boleh, maaf ya nanti di sensor bisa nggak apa-apa lah ya, lagi ngomongin insecure. Nah insecure ini kan biasanya tuh merasa nggak pede tuh karena masalah fisik, terus masalah apa namanya ekonomi gitu. Misalkan lagi kumpul-kumpul nih sama teman-teman, terus mobilnya jelek sendiri gitu. Itu sih hasil riset saya sama teman-teman. Jadi masalah fisik, penampilan, materi, jadi cuman itu aja gitu. Nggak ada ya, jarang orang di pergaulan saya yang dulu ya, itu jarang gitu orang insecure karena ngerasa, ya ampun sholatnya rajin banget ya, aku kok sholatku kurang rajin gitu. Terus ya Allah dia tuh sedekah terus ya, aku kok kurang ya gitu. Itu apa jarang gitu. Jadi lebih kepada masalah materi dan fisik. Nah ini
asalnya dari mana nih pola pikir seperti ini? Ternyata pola pikir seperti ini itu datang dari sistem kehidupan kita yang bukan berasal dari Islam. Sistem kehidupan apa itu? Sekuler, kapitalistik. Anaknya sekuler, kapitalistik tuh materialistis. Itu sih kalau yang saya perhatikan gitu ya. Jadi dari pandangan hidup materialistis ini, yang itu turunannya tuh berawal dari peraturan hidup ya, oleh pemimpin-pemimpin ya, pemimpin-pemimpin negeri-negeri gitu ya. Kemudian menurun ke rakyatnya, kemudian berkembang di masyarakat, jadi saling menular gitu. Seperti halnya kalau kita arisan keluarga, ketemu dengan keluarga besar gitu ya, terus biasanya kan apa sih yang ditanya gitu, apa kabar, wah mobil baru ya, apa kabar, gimana, udah naik jabatan belum, udah kerja belum, gimana kuliahnya, udah selesai belum, IP berapa gitu. Selalu hal-hal seperti itu yang ditanyakan, dan itu bikin kita insecure banget gitu. Ketemu ya ampun gendut banget sih sekarang gitu kan, ya ampun kok Mbak Ica tambah hitam sih gitu. Jadi apa namanya, ya insecure, jadi ngerasa nggak pede karena pandangan hidup yang materialistis itu gitu. Jadi sebetulnya gimana sih caranya, solusinya agar kita nggak ngerasa insecure apapun penyebabnya ya, yang biasanya adalah seputar materi gitu ya. Kita pahamilah, apalagi sebagai seorang muslim, kalau kita sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ukurannya adalah standarnya Allah ya kan, tiada Tuhan selain Allah. Jadi bos kita tuh Allah, pandangan hidupnya juga ikut pandangan hidup yang sudah Allah turunkan melalui Islam, yang udah ada bocorannya di dalam Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Terus ibadahnya nanti dipecah-pecah lagi, ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh, haram gitu. Mungkin kalau bertanya soal karir, pekerjaan, kalau sama laki-laki sih itu masih make sense ya. Kalau di dalam Islam itu kan laki-laki tuh memang bertanggung jawab ya sebagai pencari nafkah, dia apa ya namanya, berkarir gitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu sebagai ibadah gitu. Walaupun sekarang nih seringkali juga nggak bisa terlalu maksimal kadang-kadang hasilnya, karena sistem ekonomi kapitalistik itu lagi gitu ya, yang sekarang ibarat kata tuh mencengkram kehidupan umat gitu loh. Jadi ya kalau misalnya kita mau gede-gedean gaji gitu ya, bisa jadi kalau kita ketemu dengan masyarakat yang qadarullah ya gitu, berhasil ya di dalam kehidupan kapitalistik ini juga berhasil gitu ya, it's okay gitu. Tetapi balik lagi, ukurannya tuh memang bukan materi tetapi ketakwaan sebetulnya gitu. Jadi kalau di dalam Islam itu kan boleh iri hanya kepada dua orang, kepada orang yang dia punya banyak ilmu kemudian menularkan ilmunya, kemudian orang yang punya banyak harta kemudian memperjuangkan hartanya di jalan Allah gitu. Ya bersedekah, ya dia berdakwah menggunakan harta yang halal misalkan, itu boleh kita ngerasa insecure gitu. Jadi memang insecure ini harus kita gali lagi sih gitu, harus kita renungkan kenapa sih kita harus ngerasa seperti itu, dan obatnya insya Allah kembali kepada Islam, pola pikirnya, pandangan hidupnya, kemudian standar-standar perbuatannya gitu, mendingan balik lagi ke Islam gitu kan. Nah, insecure jenis berikutnya adalah insecure ngerasa unworthy gitu, nggak berharga. Nah ini biasanya dialami oleh orang-orang yang tidak terpenuhi gorizahnya gitu. Misalkan seorang suami yang dia ngerasa nggak pede karena istrinya tuh apa ya, misalkan ternyata standarnya tuh nggak terpenuhi gitu. Terus akhirnya kemarin nih berdasarkan kisah nyata gitu, suami saya dapat satu curhatan dari temennya gitu, yang istrinya itu minta bercerai. Walaupun nggak mengungkapkan alasan sebenarnya, tapi setelah diselidiki gitu ya, pekerjaannya apa, gaya hidupnya seperti apa, oh sepertinya memang mungkin ada rasa kurang bersyukur terhadap suami gitu. Akhirnya ya cuek sama suaminya gitu, jadi nggak pernah ngurusin, nggak pernah nanyain. Akhirnya suaminya yang ngerasa unworthy gitu, kenapa ya gitu, kayaknya istriku udah nggak sayang lagi sama aku. Begitupun juga sebaliknya gitu ya, kalau suami yang seharusnya menjadi pengayom, penyayang, namanya qawam ya, kalau di dalam Islam tuh suami itu kan qawam, dia pemimpin keluarga, maka dia wajib menyayangi, nggak cuma menafkahi aja ya, menyayangi istri, merhatiin gitu. Tetapi kehidupan materialistik balik lagi ya, sekarang suami istri tuh biasanya udah punya mobil sendiri-sendiri. Saya dulu juga ngalamin gitu kan, udah ada mobil sendiri-sendiri, dari pagi tuh aktivitasnya tuh udah beda gitu ya, si istrinya ke selatan, si suaminya ke utara.
ya udah gitu, kabar-kabaran, ngobrol seadanya, udah sibuk masing-masing dengan target masing-masing, nggak pernah ngobrol, nggak pernah bersahabat, ya kan? Ya suami istri pun juga harus bersahabat, dalam arti harus saling bertukar pikiran, harus saling support, ya kan? Harus saling menguatkan. Tetapi kadang-kadang karena tadi pandangan hidup yang materialistik ini yang bikin suami dan istri tuh malah saling menuntut gitu. Lo kok nggak menuhin sih, harusnya gaji tuh sekian dong nih buat bayar sekolah, belum lagi bedak gue gitu, lipstick gue gitu, lo kan udah make gue misalkan, yang kayak gitu. Ini mengerikan sekali dan ini real terjadi di era sekarang gitu. Maka dari itu nggak heran di postingan saya sebelumnya saya udah pernah cerita kan bahwa menurut Badan Pusat Statistik, angka perceraian ini luar biasa ya, ada ratusan ribu kasus perceraian setiap bulannya, setiap tahunnya semakin meningkat, dan kebanyakan ya itu merata gitu di berbagai kota di Indonesia gitu. Maka dari itu memang pola pandang materialistik yang berasal dari sistem kehidupan sekulerisme kapitalisme ini yang harus kita patahkan dengan apa? Kembali pada Islam, mempelajari Islam. Dan belajar tentang Islam tuh harus berawal dari mindsetnya dulu gitu kan, bahwa Islam tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya semudah itu sih sebenarnya cara memahaminya, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan kita tuh Allah, bukan materi, bukan harta benda, bukan mobil kita, bukan bos kita, bukan pekerjaan kita, bukan profesi kita, bukan bos ya tadi udah ya, bos kita gitu. Tetapi Tuhan kita tuh Allah. Jadi aturannya tuh harus ikut aturan Allah. Pola pikirnya juga harus ikut pola pikir yang sudah Allah turunkan dalam Islam. Role modelnya tuh juga harus role model yang jelas, memang manusia terbaik Rasulullah ya. Walaupun kita nggak hidup bersama-sama Rasul, kita belum pernah ngobrol berbincang-bincang, tetapi Rasul kan udah turunkan hadis ya, hadis. Tauladannya juga banyak ya, ada para sahabat. Kalau kadang-kadang kita tuh mandang Rasul, ya Allah Rasul tuh udah manusia sempurna, kayaknya jauh banget deh kalau mau ketemu, maksudnya mau istilahnya nyamain ya kita kayak Rasul gitu. Tapi Rasul punya para sahabat yang itu juga layak untuk kita jadikan tauladan gitu, dan mereka keren-keren banget gitu. Jadi kalau kita kembalikan lagi ya, biar ngerasa nggak insecure gitu ya, di hubungan suami istri ini, itu juga yang kadang-kadang bikin insecure. Aduh, kok aku nggak dicintai ya gitu. Nah ini juga yang akan memicu tadi penyebab-penyebab dari perceraian gitu. Jadi memang ya masalah insecure ini balik lagi, Islam adalah solusi paripurna dari seluruh problematika kehidupan manusia. Maka teman-teman sekalian, ikutilah pola pikir Islami gitu ya. Kita diciptakan sebagai makhluk yang terbaik ya, diberikan akal, diberikan kemampuan untuk berusaha. Pada saat kita mendengar ada hinaan, ada cacian, boleh sedih sebentar aja gitu ya, sebentar aja untuk mencari landasan berpikir. Kadang-kadang kan kalau kita habis kena toxic people yang komentar nggak enak atau kritik, memang agak-agak gampang. Tapi balik lagi, kritikan ini membangun ya, karena ada yang membangun, ada yang enggak gitu. Karena nasihat yang baik gitu ya, itu kadang-kadang memang pahit gitu kan. Ibarat kata kalau kita sakit dikasih obat luka ya, dikasih betadin, di tetesan pertama tuh kan perih kan, tapi itu sebetulnya obat gitu. Jadi jangan juga buru-buru ngerasa insecure karena ada kritikan dari luar gitu kan. Siapa tahu kritikan itu membangun. Tapi kalau kritik yang sifatnya tadi bully ya, fisik, materi, belaka, ya balik lagi, kita kembalikan lagi kepada pola pikir Islami menurut saya gitu. Itu adalah salah satu obat penyembuh gitu loh. Allah memberikan misalnya saya ya memberikan kulit, sawo matang, hidung, ini adalah wilayah yang saya nggak kuasain sebenarnya gitu loh. Jadi itu suka-suka Allah gitu kan, suka-suka Allah. Dan kalau saya hitam, saya pesek, itu saya nggak dosa gitu. Kalau saya sudah berusaha, berikhtiar dalam bekerja, tapi mungkin dalam satu hari ini Allah cuman kasih saya jatah 100.000 misalkan, ya itu saya juga nggak dosa. Kalau orang lain ngatain gitu, lo tuh miskin karena lo kurang kerja keras gitu, yang tahu sebetulnya diri kita sendiri gitu. Nah kita harus punya self kritik juga, benar nggak sih kita kurang kerja keras, atau itu memang wilayah yang sudah kita kuasai dan kita ikhtiarkan secara maksimal. Kalau kita sudah maksimal dan Allah belum kasih, ya itu artinya ujian. Nah ya, di surat Al-Fajr tuh
juz amma loh Al-Fajr tuh dibaca sama anak-anak kita, Bo. Ya, di Al-Fajr itu Allah berfirman bahwa Allah melebihkan harta bukan karena Allah memuliakan, dan Allah kadang juga menguji manusia dengan kesempitan harta, itu juga bukan karena Allah membenci. Semata-mata itu ujian. Sedikit yang Allah berikan nanti akan tetap dihisap, ditimbang ya kan, dari mana dan untuk apa hartanya. Dapatnya dari mana dan untuk apa. Harta yang banyak itu juga nanti akan Allah hisap dari mana dan untuk apa gitu loh. Jadi sebetulnya itu nggak usah bikin kita insecure. Balik lagi, belajar tema kodok kodar gitu. Alhamdulillah tuh saya dapat materi itu pada saat saya belajar materi dasar Islam, dan itu amat sangat membuka cakrawala berpikir dan memecah ketidakpahaman atau kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat awam dalam memandang takdir gitu loh. Kadang-kadang tuh kita nggak sadar bahwa itu wilayah yang kita kuasai. Kita merasa bahwa ya udahlah, udah takdirnya begini, tapi sebetulnya itu wilayah yang kita kuasai, yang kita bisa maksimalkan gitu. Atau sebaliknya ya, kalau kita sudah maksimalkan tetapi ternyata cuman segitu, ya berarti itu udah wilayah yang bukan kita kuasai lagi, dan Allah insya Allah tidak akan menghisap gitu kan gitu. Tapi Allah akan menghisap wilayah yang kita kuasai gitu. Maka kalau misalnya kita tiba-tiba lahir gitu kan, ada sesuatu yang di luar kuasa kita, ya insya Allah kalau kita bersabar itu akan menjadi nilai pahala buat kita gitu. Dulu akhirnya waktu masalah insecure ini ya gitu, pernah sih saya mencoba untuk berusaha keras menaikkan rasa percaya diri saya dengan membuktikan kepada orang-orang bahwa oke, gue item gitu, gue pesek, tapi gue bisa loh jadi penyiar TV gitu. Dan akhirnya bisa gitu kan. Saya dulu bekerja di 2 televisi gitu kan, 1 TV negara, 1 TV swasta gitu, dan alhamdulillah diterima semua. Saya juga nggak dipakai, bukan orang yang nggak dipakai juga di dalam pekerjaan gitu. Tetapi balik lagi, ternyata tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk membuktikan kepada orang, kemudian tujuannya adalah cari uang materi lagi tujuannya ya kan. Akhirnya cara-caranya kan tidak sesuai dengan Islam gitu ya. Misalkan ya saya dulu nggak ngerti cara menutup aurat yang benar segala macam gitu. Jadi memang patokannya itu adalah kita harus belajar dulu, karena kalau udah belajar nanti pada saat kita berbuat sesuatu harus ada 2 nih, kita terikat gitu ya. Terikat tujuannya apa? Harus karena Allah kalau di dalam Islam. Yang kedua caranya gimana nih cara kita mencapai tujuan itu? Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kalau 2 ini udah dilakuin, kalaupun nanti hasilnya banyak, hasilnya bagus, ataupun hasilnya nggak bagus menurut kita, sebenarnya nggak masalah. Karena kalau udah 2 hal ini kita lakukan, insya Allah tetap dapat ganjaran dari Allah. Walaupun ganjarannya tuh kita nggak bisa lihat sekarang ya, print-printannya pahala, tapi insya Allah kita akan mengunduh nanti di akhirat. Jadi itu sih kalau pola pikir Islam ya, yang insya Allah menjadi kunci atau menjadi jawaban dari seluruh problematika hidup manusia. Wow, lama juga ya, udah 18 menit, tapi semoga bisa ditangkap dengan baik oleh teman-teman. Ini saya nggak pakai skrip, nggak saya rencanain dulu, jadi mengalir aja begitu saja. Semoga bermanfaat masalah insecure ini seperti janji saya kemarin. Insya Allah boleh tanya jawab, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan DM dan mention ya. Sampai ketemu di topik-topik selanjutnya, tentu saja di sosmed saya Anissa Widayati. Semoga Allah memudahkan segala urusan teman-teman, tetap semangat kembali kepada Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.